kalau menjamas kan biasanya pakai air bunga gitu. Kalau besi kena air kan biasanya mudah karatan. Apakah itu enggak apa-apa? Juga ada yang tanya tentang perawatan dengan cara diasapi itu Mas, kayak kemenyan atau dupa itu gimana Mas? Apakah itu bagus untuk bilah kayak gitu Mas? Jadi kita nanti baca akan lebih detail terutama tentang hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan ya dalam perawatan sebuah pusaka. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, ini masih di bulan Suro ya, jadi kita masih akan membahas tentang perawatan keris ya dan pusaka lainnya ya. Jadi masih banyak pertanyaan tentang perawatan sebuah keris ya. Bahkan ada yang bertanya kayak, loh Mas, kalau menjamas kan biasanya pakai air bunga gitu. Kalau besi kena air kan biasanya mudah karatan. Apakah itu enggak apa-apa kayak gitu ya? Nanti akan kita bahas ya. Juga ada yang tanya tentang perawatan dengan cara diasapi itu Mas, kayak kemenyan atau dupa itu gimana Mas? Apakah itu bagus untuk bilah kayak gitu? Nah, nanti akan kita bahas ya. Jadi kita nanti banyak akan lebih detail terutama tentang hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan ya dalam perawatan sebuah pusaka ya. Karena memang ada beberapa hal yang sebenarnya itu salah tapi tetap dilakukan gitu ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kalau kita bicara tentang pusaka, apalagi tentang perawatan pusaka atau jamasan, mungkin teman-teman yang lebih kenal kalau di bulan Suro ini kayak upacara jamasan keris ya, walaupun ada pusaka-pusaka lainnya ya. Nah, jadi tontonan seperti ini ya. Nah, ini adalah salah satu keris ya, keris yang cukup sepuh juga ya ini ya. Jadi ini dari Madura yang seera Majapahit ya, dan beberapa bagian terutama bagian ujung memang agak keropos. Nah, terutama keris-keris tua untuk perawatannya itu memang nggak boleh sembarangan ya, karena nanti itu bisa malah mempercepat kerusakan di bilah gitu ya. Nah, tentang pertanyaan tadi kayak jamasan pusaka atau mencuci keris dengan menggunakan air, apakah boleh? Ya boleh ya itu ya. Tapi yang penting kan teman-teman tahu ya setelah kena air harus diapain gitu ya. Sebenarnya sama kalau teman-teman mengasah pisau atau yang untuk menajamkan benda dari besi itu kan pakai air ya untuk menghilangkan karatnya ya. Tapi yang penting setelah itu dikeringkan ya. Biasa pakai kain kering atau sesuatu lah yang kering itu ya. Jadi dilapi gitu ya, itu nanti sebenarnya itu lebih aman ya, apalagi kalau keris yang sudah diwarangi ya, karena bahkan setelah diwarangi pun biasanya untuk menghilangkan sisa asam warangan pun pakai air ya, jadi disikat sampai bersih, tapi nanti dikeringkan, bahkan nanti dijemur atau diangin-anginkan ya. Setelah itu tentu diminyakin, jadi pakai air nggak apa-apa ya, tapi yang penting setelah diberi air itu untuk mengeringkannya seperti apa itu memang harus benar ya, jadi harus benar-benar kering, dipastikan kering, itu yang pertama. Nah, kalau tentang perawatan yang diasapi, jadi memang ada beberapa orang yang masih istilahnya perawatan itu pakai asap. Kalau zaman dulu memang kemenyan itu namanya dibrokoi ya, nyebutnya dibrokoi atau diberkahi lah, itu tidak apa-apa ya, asal nggak lama banget gitulah, jadi seperlunya aja ya. Karena itu memang sifatnya untuk memberi penghormatan ya, atau penghormatan. Jadi memang untuk perawatan pusaka itu, jadi ada istilahnya untuk perawatan itu juga untuk penghormatan. Jadi pakai asap kayak kemenyan, bahkan kalau zaman sekarang itu ada yang lebih praktis, mereka ada yang pakai dupa itu ya, itu untuk penghormatan ya. Dan itu tidak apa-apa asal tidak terlalu lama ya. Kalau lama banget mungkin kayak pamor-pamor yang bagus seperti ini mungkin akan ketutup mungkin ya, karena sebagian asap dari dupa kemenyan kan mungkin ada semacam kayak kandungan airnya ya, itu yang nempel. Kalau kelamaan mungkin akan mengurangi keindahan kayak gitu ya. Tapi kalau biasa aja nggak terlalu lama sebenarnya nggak apa-apa ya, itu untuk penghormatan ya. Karena memang untuk brokoli itu memang nggak lama ya, sebenarnya cuma syarat aja ya, jadi sebentar biasanya kayak gitu. Nah, sekarang untuk yang sebaiknya tidak dilakukan ya perawatan ya. Dan ini memang salah satu yang pertama yang paling tidak disarankan itu adalah mencacap keris ya. Mencacap itu apa sih? Itu memberi lapisan racun pada bilah keris, kayak gitu ya. Di zaman dulu konon keris yang dianggap sakti itu keris yang sangat beracun ya.
Jadi itu caranya itu dicacap agar keris menjadi sangat beracun ya. Tapi masalahnya mencacap keris itu juga bisa merusak bila ya, bila lebih cepat rusak ya. Karena racun yang dipakai itu bisa dibilang racun yang cukup keras juga ya. Jadi cara garis besar aja, tapi ini saya nggak akan detailnya takarannya karena nanti akan berbahaya ya. Kalau zaman dulu untuk membuat cairan mencacap keris itu ada air dari perasan batang pisang, terus bisa ular, saya nggak nyebutkan ya, jadi ular apa, terus perlu berapa ular ya untuk buat bisa itu, sama bangkai kalajengking. Jadi ada sejenis kalajengking yang memang sangat beracun. Jadi itu direndam dicem ya itu ya, sampai jadi larutannya nanti kayak ada kayak hitam gitu. Nah baru nanti bila keris dimasukkan di situ. Dan itu memang keris menjadi sangat beracun. Dan dulu memang ada keris-keris yang dicacap seperti itu. Tapi itu memang nggak disarankan ya, karena akan mempercepat kerusakan. Dan itu juga sangat berbahaya ya, kalau kegores tangan itu racunnya cukup kuat juga ya, itu mencacap, itu tidak disarankan ya. Nah itu yang pertama. Kalau yang kedua yang tidak disarankan lagi adalah meminyaki pakai minyak bibit, minyak wangi yang kental ya. Jadi nggak dicampur apa-apa, nggak dicampur pelindung logam. Yang sering dilakukan itu pakai misik hitam, itu sangat kental itu ya. Jadi itu memang baunya sangat menyengat itu ya. Tapi kalau kelamaan nggak dibersihkan, itu nanti membentuk kerak ya, yang nempel itu sangat susah dibersihkan. Direndam pakai air jeruk nipis, air kelapa, itu akan sangat susah hilangnya ya itu ya. Menghilangkannya sangat susah itu ya. Jadi memang itu nggak disarankan. Selain juga akan menutupi keindahan pamor, itu juga akan bentuk kerak yang sulit dihilangkan ya. Jadi seperti itu ya. Nah itu sebenarnya yang dasar dua itu aja ya. Kalau yang lain-lain untuk perawatan sekarang mungkin sudah cukup bagus ya. Sudah banyak minyak pelindung logam, atau kalau pakai cara tradisional jadi minyak kelapa yang diberi bibit minyak wangi. Tapi kalau pakai istilahnya pelindung logamnya pakai minyak kelapa itu harus langsung habis ya. Nggak bisa disimpan di botol terus dibuat beberapa bulan lagi, itu nggak bisa, karena itu pasti tengi itu kalau pakai istilahnya pelindung logamnya minyak kelapa. Kalau pakai pelindung logam yang modern sekarang itu banyak ya, yang teman-teman endapkan sampai 1 tahun 2 tahun pun nggak akan berbau tengi, itu banyak sekarang ya. Itu tinggal nyampur minyak wangi aja kayak gitu ya. Nah mungkin itu saja dari saya tentang perawatan keris yang keliru ya, yang sebaiknya tidak dilakukan, dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Den ngaksomo kasisipaning sesami sumimpango ing lakudur ardaning budi kang radon. Memaafkan terhadap kesalahan orang lain, hindarilah terhadap tindakan jahat, kemarahan pikiran yang menyelimuti.